Dulu itu ada namanya gemar makan ikan. Gemar makan ikan. Kalau di tingkat provinsi juga memang disingkat jadi gemar ikan. Dulu juga ada namanya gemar minum susu. Kita singkat, saya waktu itu membuat singkatan menjadi gerimis, gemar minum susu. Ada gemar makan telur, kita singkat jadi GMT. Nah, terus juga ada gemar makan sayur dan buah, gema busa. Nah, itu singkatan-singkatannya yang memang kalau dicetak lebih enak disingkatkan ya. Makan itu kan nggak bisa dipisah-pisah ya. Misalkan sayur-sayur saja, buah-buah saja. Nah, karena tidak bisa dipisah-pisah, jadi kita ramu, kita satukan, kita jadikan sebagai tagline baru namanya makan benar B2SA. B2SA ini singkatan juga, beragam, bergizi seimbang, dan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar wargi Bandung? Semoga kamu selalu sehat dan pastinya ada dalam lindungan yang maha kuasa. Nah, berjumpa lagi di acara Badami City Talks. Kali ini kamu ditemani Tiwi Kasavela, ya, dan di hari ini seperti biasa kita selalu berbincang dengan para ASN yang berprestasi, memiliki inovasi yang luar biasa di Kota Bandung. Nah, di sini sudah ada Bapak Ahmad Wahyudin ya Pak ya? Betul. Atau yang akrab disapa Pak Awai. Nah, Assalamualaikum. ini adalah Waalaikumsalam Bapak. Pak Awai ini merupakan salah satu ASN yang sangat berinovasi juga ya Pak ya di DKPP Kota Bandung. Nah, mungkin buat Bandung kenalan dulu nih sama Pak Awai. Silakan Bapak boleh cerita-cerita sedikit nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Tiwi dan wargi Bandung semuanya. Perkenalkan saya Ahmad Wahyudin. Kalau panggilan singkatnya Awai, saya ASN di bidang distribusi dan konsumsi pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung sejak 2017 karena sebelumnya saya berdinas di Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dan saat ini saya menjabat sebagai analis ketahanan pangan ahli muda, subkoordinator konsumsi dan penganekaragaman pangan. Siap. Jadi ini juga kemarin tahun lalu baru membuat inovasi baru ya Pak ya, Betul. yaitu mabar alias makan benar. Nah, apa sih mabar itu? Ya warga Bandung mungkin kamu juga penasaran karena yang namanya makan kita sehari 3 kali ya Pak ya, Betul. pagi, siang, sore. Tapi ternyata ada sesuatu juga nih dari mabar ini. Mungkin Bapak boleh diungkap juga nih Pak, latar belakang mabar dari DKPP itu seperti apa Bapak? Ya. Makan benar itu sebenarnya gerakan ya. Iya. Ya, gerakan-gerakan yang memang menghimpun dari semua gerakan-gerakan makan yang sudah ada di Kota Bandung sebelumnya. Dulu itu ada namanya Gemar Makan Ikan. Oh ya. Gemar Makan Ikan. Kalau di tingkat provinsi juga memang disingkat jadi Gemar Ikan. Terus di dulu juga ada namanya Gemar Minum Susu. Kita singkat, saya waktu itu membuat singkatan menjadi Gerimis, Gemar Minum Susu. Dan ada gemar makan telur, kita singkat jadi GMT. Nah, terus juga ada gemar makan sayur dan buah, gema busa. Nah, itu singkatan-singkatannya yang memang kalau di kita lebih enak disingkatkan ya begitu. Nah, untuk menghimpun itu semua karena kalau makan itu kan nggak bisa dipisah-pisah ya. Misalkan sayur-sayur saja, buah-buah saja. Nah, karena tidak bisa dipisah-pisah, jadi kita ramu, kita satukan, kita jadikan sebagai tagline baru namanya makan benar B2SA. B2SA ini singkatan juga, beragam, bergizi seimbang, dan aman. Begitu. Wah, jadi ini memang gerakan supaya masyarakat lebih memperhatikan apa Betul, yang dikonsumsinya ya betul, Pak ya. Nah, tadi B2SA itu kan ada kepanjangannya ya Pak ya. betul. Mungkin bisa diulas satu demi satu. Ya. Seperti apa? Mabar B2SA, makan benar B2SA. B2SA itu loh beragam, bergizi seimbang, dan aman. Kenapa masih beragam? Warga Bandung kita harus mengetahui bahwa sumber karbohidrat, sumber protein, sumber lemak, sumber vitamin dan mineral itu banyak ragamnya. Sebagai contoh, sumber karbohidrat ya Teh Iya. Tiwi ya. Itu kan tidak harus selalu nasi ya, Ya. tidak harus selalu beras begitu. Kalau orang Sunda mah kan saurna teh lamun can ngejo can Tentuang. can tuang can gitu. Tapi itu kan kebiasaan sebenarnya. Padahal sumber karbohidrat kita banyak, tidak hanya beras, tapi juga ada ubi, ada singkong, ada talas, ada gembili,
Garut, ada gadung. Nah, apakah memang itu sudah kita konsumsi dengan beragam atau belum? Atau kita jangan-jangan hanya berkonsentrasi pada beras saja begitu? Jujur aja, Teh Dewi kumaha? Waduh Pak, saya mah hampir setiap hari makan nasi nih Pak. Makan nasi. Iya, karena kan Nasi tambah mie deh nya. itu dia Pak ya, jadi bikin gendut Acan nanti. kurupuk ya. Terus kurupuk Iya. tapi bala-bala. Itu mah udah jadi kebiasaan kayaknya ya Ya, Pak ya, nggak bisa lepas. Tapi memang ternyata yang namanya makan itu nggak harus dengan nasi. betul. Dan Itu baru tadi sumber karbohidrat ya, Teh Dewi. Oh. Ada lagi kan nanti sumber protein. Mm-mm. Sumber protein itu kan masih banyak, Iya. tidak hanya daging. Mhm. Kalau misalkan masyarakat ya kita juga termasuk saya suka mengeluh daging mah mahal. Kan tidak mesti daging. Iya. Bisa turun lah ada daging ayam Mhm. atau ada telurnya. Mhm. Bisa pindah juga ke ikan. Mhm. Ikan juga kan banyak, ada ikan laut, ada ikan air tawar. Jadi memang banyak sumbernya. Sumber vitamin dan mineral juga banyak. Jangan hanya berpaku pada kiciwis aja gitunya. Kiciwis gitunya sareng engkol, padahal banyak yang lain kan banyak bayam, kangkung. Ya itu banyak jenis sayur-sayuran yang memang bisa dikonsumsi sebagai sumber vitamin dan mineral, termasuk juga buah-buahan. Oh, siap. Jadi memang makan itu harus seimbang ya Pak ya. Beragam dulu. Beragam dulu Karena tadi B1, ya kan B B1. yang pertama beragam. Mhm. Nah, yang kedua bergizi seimbang. Oh. Kenapa harus seimbang? Karena setiap umur, setiap kelompok umur, setiap aktivitas, setiap jenis kelamin itu berbeda kebutuhannya. Mhm. Bayi 0 sampai 6 bulan itu kan masih cukup dengan ASI eksklusif Iya. 6 bulan. Tidak boleh dikasih tambahan, tidak boleh kasih susu formula, tidak boleh dikasih makanan lain. Nah, selain daripada ASI. 6 bulan sampai 2 tahun belajarlah dikasih makan kan. Nah, nanti setelah itu anak-anak, remaja, dewasa, lanjut usia itu memiliki nilai gizi yang memang kebutuhannya berbeda-beda. Itu bergizi seimbang. Lalu yang ketiga, aman. Jangan lupa kita harus memastikan makanan yang kita konsumsi itu memang harus aman, bebas dari cemaran fisik, cemaran kimia, dan juga cemaran biologis. Begitu supaya memang kita tetap sehat kan. Ya, jadi aman juga memastikan mungkin dari produksinya seperti apa. Betul. Ya Pak ya, sumbernya dari mana. Betul. Seperti itu. Jadi B2 SA. SA. Kalau dulu 4 sehat, 5 sempurna. 5 sempurna. Oh, sekarang Nah, sudah sekarang diganti dengan B2SA. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna. Iya. Nah, sekarang diganti dengan B2SA. Gitu. Nah, Bapak dari makan benar ini ya Pak, kan sudah dilaksanakan juga sosialisasinya. Ini sudah kemana saja Bapak? Di tahun 2021 sejak penamaan menjadi Makan Benar, itu kita melakukan kegiatan sosialisasi di beberapa pondok pesantren. Pondok pesantren, terus juga rumah tahfiz, karena memang waktu tahun 2021 kita juga kan ada pandemi ya. Nah, kita memang tidak bisa mengumpulkan massa dan kita hanya bisa melakukan sosialisasi kepada yang memang sudah jelas sasarannya ada di situ. Jadi kita ke pondok yatim, rumah-rumah yatim, terus juga ke pondok pesantren tahun 2021, dan di akhir 2021 kita bekerja sama dengan berkolaborasi dengan Akpar NHI dan juga SLB Kota Bandung. Nah, itu kita melaksanakan sosialisasi untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Itu di SLB di Cipaganti. Itu 2021. Di tahun 2022 kita lanjut dengan kegiatan kemarin di TK, SD, PAUD. Terus juga kita melaksanakan kegiatan juga sosialisasi ke Catin. Calon pengantin. Kita bekerja sama berkolaborasi dengan Kementerian Agama Kota Bandung. Jadi kata kunci di Mabar ini juga adalah kolaborasi. Ya, kita kolaborasi dengan Kementerian Agama. Kita juga memberikan penyuluhan edukasi kepada para penyuluh perkawinan yang ada di Kota Bandung dari 30 kecamatan. Nah, itu kita berikan edukasi, pelatihan juga di Kementerian Agama Kota Bandung. Terus juga kita Catin dengan mahasiswa. Kita juga ada teman-teman mahasiswa dari beberapa universitas
dari Unpas, Unpad, terus juga dari apa itu ITENAS. Nah, dan kita terakhir kemarin membuat komunitas namanya Bandung Local Food Squad. Wah, seperti apa tuh Pak? Ya, jadi si komunitas ini untuk merangkul masyarakat, terutama generasi muda Kota Bandung yang memang ingin berkecimpung atau ikut serta mensukseskan gerakan Mabar B2SA dan memelihara pangan lokal yang ada di Kota Bandung. Jadi kita himpun, kita juga bekerja sama dengan FOKAP, Forum Komunikasi Anak Kota Bandung. Jadi kata kunci dari Mabar B2SA ini selain namanya gerakan, tapi juga kita berkolaborasi dengan lintas sektor, dengan berbagai komunitas, dengan berbagai universitas, dan terakhir juga kita diminta untuk mengisi acara di salah satu TV swasta di Jawa Barat. Wah, mantap sekali ya Pak ya. Berarti begitu banyak program dan juga kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mensosialisasikan Mabar ini. Nah, untuk respon dari masyarakat Pak, selain tadi kolaborasi dengan berbagai instansi ya Pak ya, seperti apa? Kalau untuk respon dari masyarakat, alhamdulillah banyak yang mengapresiasi ya. Tidak hanya di Kota Bandung yang mengapresiasi itu dan mereka ikut. Buktinya adalah ya dengan tercipta komunitas tadi kan, bahwa komunitas ini ya masyarakat ternyata ikut mau mendukung bagaimana Mabar B2SA ini tercipta di Kota Bandung, dan bagaimana pangan lokal asli Kota Bandung, pangan lokal Sunda itu tetap terjaga di Kota Bandung. Itu kan sebagai apresiasi masyarakat salah satunya. Dan mereka tidak kita paksakan untuk ikut. Ya terutama teman-teman mahasiswa, itu kan bagian dari masyarakat juga, terutama teman-teman mahasiswa yang memang mereka suka rela untuk datang ke kami, dan mereka juga mengajukan diri untuk magang, untuk PKL di tempat kami yang memang sudah jelas kerjaannya di Mabar B2SA ini. Tidak hanya Kota Bandung, di beberapa waktu lalu kita juga diminta untuk menjadi pembicara narasumber di kabupaten tetangga Bandung Barat untuk mensosialisasikan B2SA ini kepada aparat desa dan seluruh kader PKK dan Posyandu se-Kabupaten Bandung Barat. Dan alhamdulillah ya berarti kan apresiasi tidak hanya dari Kota Bandung, tapi dari luar Kota Bandung pun memang ada yang sengaja untuk mengundang kita begitu. Tapi ini mungkin ada satu pertanyaan ya yang sering ditanyakan juga buat warga Bandung. Apakah makan benar tadi B2SA itu mahal nggak sih Pak? Kan enggak. Harus seimbang, beragam gitu ya. Jadi segalanya harus ada di meja makan. Sehat itu kan tidak harus mahal. Makan benar pun tidak harus mahal. Kenapa? Karena yang pertama kita kan punya program urban farming terintegrasi yang kalau di Kota Bandung kita beri nama Buruan Sae. Nah, si Buruan Sae ini kan bisa dimanfaatkan sebenarnya oleh warga Bandung semuanya untuk bisa memproduksi makanannya sendiri. Sayurannya ada di situ. Ada budik dambernya, ikannya ada di situ. Ayamnya, telurnya ada di situ. Jadi sebenarnya asal mau melaksanakan itu, insya Allah untuk kebutuhan minimal sehari-hari bisa terpenuhi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau misalkan itu tidak ada pun, yang tadi B yang pertama beragam, bahwa sumber protein itu tidak harus selalu daging. Daging makan mahalnya sekarang aja kan 140 ribuan, 150 ribuan daging sapi. Itu kan bisa disubstitusi ya, diganti gitu. Diganti dengan daging kerbau atau diganti lagi dengan daging ayam. Daging ayam, daging bebek kan itu banyak ya. Bisa turun lagi daging burung. Wah, daging burung juga ada, asal jangan lovebird aja ya. Daging burung kan bisa. Nah, nanti setelah itu kan ada turun lagi daging telurnya. Dengan kandungan gizi yang sebenarnya hampir sama kan gitu ya, dengan kelebihan dan kekurangannya, tapi memang kandungan gizi proteinnya hampir sama. Terus nanti dari situ turun lagi ada ikan. Maksud turun di sini bukan turun nilainya ya, tapi secara harga, secara kemudahan untuk diperoleh itu kan di masyarakat kalau ikan bisa lebih banyak diperoleh mungkin ya, gitu. Ikan lele, ya nggak usah muluk-muluk sama ikan tuna ya. Udah ikan tuna mah mahal, ya udah turunin
dengan ikan mas, ikan gurame lah gitunya yang punya dalam negeri. Wah, ikan gurame juga mahal, turunin lagi ikan mas mahal, ya turun lagi ke yang lebih murah misalkan ikan lele. Nah itu kan sebenarnya banyak pilihan. Nah yang jadi masalahnya bahwa ya makanya kenapa kita adakan mabar B2SA ini, supaya masyarakat memang terbuka bahwa sumber-sumber pangan itu tidak hanya satu jenis gitu, tapi banyak. Itu protein hewani, belum protein nabatinya. Kan dari kacang-kacangan, ya, tempe, tahu, semua jenis kacang-kacangan itu sumber protein. Kacang panjang, buncis, ya itu kan sumber protein juga sebenarnya. Jadi memang bisa untuk murah juga ya Pak Bisa ya? murah, Asal banyak kreatif pilihannya. juga. Betul, Gitu. kreativitasnya. Murah dan jenis sayuran apapun, jenis dadaunan nanaon oke pan aya di Sunda mah nya Biasa ya Pak ya? biasa. Sok we lah membeli teu percanten mah lamun di restoran makan Sunda aya poh-pohan, aya naon namanya teh Ya daun saledri, singkong ada, segala daun macam. singkong aya, daun gedang aya. Eta teh dadaunan da orang Sunda mah insyaallah ya. Makanya orang Sunda mah insyaallah lah garelis ka resep gitu nya. Amin, insya Allah ya Pak ya. Nah Pak, ini dengan tadi ya makan benar juga, sebetulnya apa manfaat yang akan dirasakan nih? Kenapa ini penting juga untuk kita? Ya, harus diketahui oleh kita semua dan sepertinya semua orang sudah tahu bahwa hampir semua penyakit yang diderita oleh manusia itu disebabkan oleh makanan. Yang paling ringan saja, kalau misalkan nih kayak kita kembalikan lagi ke budaya we ya. Da kudu sarapan, kedah sarapan, lamun teu sarapan tinggal lebet angin. Padahal itu kan bukan mitos, Iya. memang benar. Karena pada saat perutnya kosong, nah secara alamiah kan perut itu akan bekerja ya, akan bekerja untuk menggiling makanan lah bahasa gampangnya. Tapi ketika kosong dia tidak ada, asam lambungnya naik, nah disebutlah masuk angin. Nah, padahal belum sarapan gitu. Nah itu kan dari makanan. Nah ketika dia terlalu tinggi sumber karbohidrat, da asal wareg tehnya. Ketika asal wareg, nah sumber karbohidratnya tinggi, akhirnya kan sekarang banyak ya kasus-kasus diabetes. Oh iya betul Pak. Diabetes meningkat, terus juga ya, dan itu kasusnya tidak hanya terjadi pada orang yang sudah lanjut usia saja, tapi juga sekarang udah banyak orang-orang muda yang memang kena diabetes kan. Terus naik lagi, berpindah lagi kita terlalu banyak makan. Ya ini masih berbicara terlalu banyak ya. Terlalu banyak makan, terlalu banyak energi pun nanti jadinya kegemukan kan. Betul Pak. Kelebihan obesitas, overweight, obesitas. Tapi kita tidak hanya di situ permasalahannya. Permasalahannya ada lagi ketika kekurangan makanan yang menyebabkan Kota Bandung sebagai salah satu lokus stunting. Oh. Nah ini yang jadi Nah, permasalahan dan betul. lagi ramai ya Pak ya. Lagi rame kan? Lokus stunting kenapa? Karena kasus stuntingnya secara angka tinggi. Nah, itu yang memang kenapa sih stunting itu terjadi? Itu juga kan karena makanan, kekurangan asupan pada saat hamil, pada saat menyusui, dan kekurangan asupan makanan pada balita yang pada saat dia kan pertumbuhannya beleg-belegannya periode emas ya. Jadi dia kan pertumbuhannya akan cepat. Nah, ketika itu tidak terpenuhi, jadilah stunting. Itulah kenapa harus B2SA. Beragam, bergizi seimbang, seimbang teh ya. Ketika sesuai dengan umur, sesuai dengan jenis kelamin, dan sesuai dengan aktivitas kesehatan gitu. Siap Pak. Nah Bapak, kalau masyarakat ingin berkontribusi juga dan ingin lebih tahu tentang program ini, harus kemana Pak? Silakan saja datang ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung untuk wargi Bandung yang memang ingin banyak berkontribusi. Apalagi kita sangat membuka diri. Apalagi kita sudah punya tadi komunitasnya sendiri, dan kita juga sudah punya teman-teman yang memang kita bina sendiri juga. Dan kalau memang mau langsung bertemu, bisa ke Jalan Arjuna nomor 45, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Mungkin wargi Bandung tahunya Jatayu, Ciroyom, Ya. Stasiun Ciroyom, Jatayu. Nah, di situ kantor kita. Ada yang lebih tahu lagi, Jagal. Karena memang di dalamnya ada RPH, Rumah Potong Hewan.
Jadi memang di sana bisa cari informasi juga Betul. atau ke media sosialnya boleh tuh Pak? Kalau di media sosial kita yang sekarang sudah berjalan itu ada di Instagram @belajarpangan atau di Instagram @dkpp BDG DKPP ya DKPP Kota BDG. Nah, itu yang punya dinas. Terus juga kita mengembangkan juga Instagram yang tadi @belajar.pangan. Terus juga kita mengembangkan juga di YouTube dinas, di YouTube-nya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, DKPP Kota Bandung. Dan juga ada di Facebook kita juga DKPP Kota Bandung. Wah, lengkap ya. Jadi nanti buat wargi Bandung yang penasaran bisa langsung cari tahu ya Bapak ya, dan mulai hidup sehat, salah satunya dengan makan yang benar. Makan benar, B2SA. Iya. Mabar B2SA. Bukan mabar FF atau tapi mabarnya harus B2SA. Iya. Makan benar, beragam, bergizi seimbang dan aman. Siap. Nah, Bapak ada lagi yang mau disampaikan kepada wargi Bandung? Ya, wargi Bandung semua, kata kuncinya adalah sehat itu murah, sakit itu mahal. Dan hampir semua penyakit yang terjadi itu karena makanan. Jadi memang harus mulai ya Pak, harus dimulai makan benar B2SA. Dan untuk wargi Bandung yang memang butuhkan kami di daerahnya, ingin mengundang kami juga bisa. Dan jangan sungkan-sungkan, tinggal berkirim surat saja ke dinas kami, dan nanti kami akan bekerja memberikan pelayanan penuh kepada masyarakat Kota Bandung dalam bentuk sosialisasi atau edukasi seperti itu. Siap Bapak. Terakhir Bapak, harapan ke depan nih untuk program ini. Harapan ke depannya, yang pertama kami sedang memang terus mengembangkan supaya Mabar B2S ini terus membooming terutama di Kota Bandung, dan kita juga ingin membawa ini sampai ke tingkat nasional, sampai ke tingkat internasional begitu. Bahwa Kota Bandung memang benar-benar concern terhadap perilaku hidup sehat melalui Mabar B2SA. Dan harapan selanjutnya, kita Kota Bandung dan wargi Bandung semua, masyarakat Kota Bandung pada umumnya, kita semua bisa terhindar dari segala macam penyakit yang memang disebabkan oleh pola konsumsi yang tidak benar. Begitu mungkin. Siap, luar biasa sekali ya Bapak, sangat mencerahkan begitu, karena jangankan mungkin ya saya pun masih seringkali abai gitu begitu ya terhadap apa yang saya makan. Yang penting mah enak Pak gitu. Yang penting waraknya, yang penting kenyang, yang penting enak gitu ya, asal makan aja. Tapi ternyata untuk memiliki badan yang sehat, kemudian juga yang lainnya, kita membutuhkan asupan gizi yang seimbang tadi, Mabar B2SA. Jadi wargi Bandung, hayu kita sama-sama untuk menerapkan pola makan yang sehat begitu. Bapak hatur nuhun ya. Sami-sami Teh Dewi. Semoga semakin sukses juga. Amin. Semakin nanti luar biasa lagi inovasi yang dihasilkan. Amin. Dan sukses untuk DKPP. Iya, DKPP. Siap. Terima kasih Bapak. Sami-sami Teh Dewi.